Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang jiwa anak. Bagi teman-teman yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Materi ketik yes. Dan sebelum dilanjut, silakan siapkan ini ya, catatannya, karena saya akan menjelaskan dulu apa yang harus teman-teman pahami ya. Teman pahami terkait dengan keperawatan anak. Anak. Oke. Yang pertama, Anda sudah membawa catatan? Membawa catatan, yes, 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 yes. Oke. Yang pertama, Anda harus paham satu dulu ya berarti ya. Saya tulis dulu deh. Yang pertama, Anda harus paham milestone. 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 Kemudian yang kedua adalah terkait juga dengan hospitalisasi. Ketiga, tentang tindakan yang sering, misalnya imunisasi, kemudian pemberian tapping dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, penyakit yang banyak, penyakit yang banyak misalnya adalah diare, kemudian TBC ya, asma, kemudian meningitis, ya, meningitis. Kemudian jangan lupa juga nomor 5 terkait pemeriksaan lain misalnya resiko jatuh ya, resiko jatuh, Hamti Damti sama Hamti Damti dan lain sebagainya ya. Hospitalisasi juga di dalam milestone itu apa? Milestone itu di dalamnya ada mana? Milestone itu ada TDST, tumbuh kembang ya. Tumbuh kembang mana ya harus apa? Mulai dari 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, dan lain sebagainya. Termasuk tahapan tumbuh kembang, itu namanya milestone. Dan itu wajib paham ya, Anda wajib paham. Itu apa yang wajib paham Anda. Jangan lupa tindakan imunisasi. Imunisasi yang pakai IDAI ya, yang 2023. IDAI 2023. Tolong itu dipahami, IDAI 2023. Kemudian selanjutnya, baik kita akan melangkah ke soal. Nah, di sini kita sudah kemarin 4 tahun nih, bayi 4 tahun. 4 tahun berapa kebutuhan cairannya dalam per jamnya berapa? Ayo 4 tahun. Per jamnya mililiter berapa? Per jamnya. Yo, mililiternya berapa per jamnya? Yo, ada yang sudah tahu? Per jamnya? Ayo. Oh, belum paham. Cairan ya? Cairan. Untuk di cairan, per jamnya adalah 2N tambah 8. Tambah 8 ini mirip dengan berat badan ideal. Tapi ini satuannya adalah milimeter per jam. Mililiter per jam. Jadi kalau 4 berarti di sininya adalah 16 ya. 16. 16. Itu. Kemudian ada
Ini ada 50 tadi pagi kita sudah belajar 500 paracetamol, paracetamol MG ya, MG. Berapa yang diberikan untuk orang anak 4 tahun? Ayo, berapa? Ingat rumusnya? Tadi sudah 4 dibagi 16 kali 15, 50 500. Jadi jawabannya 1525. Bukannya sudah tadi ya, hitungan dalam keperawatan. Siapa yang ikut tadi pagi? Ikutan, siapa yang ikut pagi? Rumus yang, Anda pakai rumus yang. Tadi pagi siapa yang ikut? Hitungan sudah saya share di grup loh. Siapa tadi yang ikut belajar pagi? Siapa yang ikut tadi? Siapa yang ikut? Gak ada yang ikut ya? Aduh, gak ada yang ikut. Woi. Ya, kalau nggak ikut nanti belajar ya. Videonya sudah saya share. Oke, kemudian eh pasien ini sudah nomor satu. Silakan sekarang jawaban Anda apa? Nomor satu jawaban Anda apa? Nomor satu. Nomor satu jawabannya apa? Nomor satu jawabannya apa? Ya, jawabannya E ya. Jawabannya E. Kemudian nomor dua, lihat kalau traksi untuk anak itu Brian, Brian itu ke atasnya. Jadi nanti itu yang pertama, kemudian ini 5 tahun, 5 tahun sudah pasang. Oh, belum bisa kalau biografi adalah terapi membaca. Ini terapi membaca ya. Kalau berarti anak itu ya adalah gambar ukuran besar. Ini anak prasekolah ya. Kemudian yang nomor tiga urutannya adalah yang mungkin bisa dilakukan adalah T ya, T ya, urutannya T yang bisa dilakukan. Kemudian nomor empat, ayo diurutkan. A-nya berapa, P-nya berapa, G-nya berapa, A-nya berapa, R-nya berapa. Ayo diurutkan. Diurutkan, dihitung, manual. Bagaimana Anda harus bisa menghitung manual? Karena Apgar selalu keluar di ujian. Itu yang saya khawatir, itu Apgar selalu keluar di ujian. Jadi Anda harus benar-benar belajar tentang Apgar. Apgar selalu keluar. Itu saya ingetin dari sekarang. Apgar selalu keluar. Apgar selalu keluar. Jadi tolong dipahami ya dengan baik. Ya, silahkan. Berapa? Oke. Kemudian ini ekstremita aktif satu dua dua satu dua dua. Jadi jawabannya adalah 9. Jawabannya adalah 9. Afgan harus talar dong. Jangan sampai sudah. Jawabannya adalah 9. Bukan ada yang C kan? Kenapa 7? Coba. Karena harusnya ada 9 tuh. Ayo dicek lagi. Yang harus harus bisa ya. Jangan sampai nggak bisa Apgar. Kemudian nomor 5. Nomor 5, kalau kita lihat nomor 5, dia mulutnya mencari sesuatu. Ini routing ya.
Ini routing, berarti routing duluan ya, routing. Nah. Kemudian inisiatif spontan, membuka, menangkap, menghisap, sucking, dan swallowing, menelan, menelan. Jadi jawabannya adalah ini. Oke. Nomor 6 kita tinggal lihat DPT 1, DPT 1 dan polio 2. Kalau kita lihat polio ada berapa, DPT ada berapa, maka jawabannya sudah tahu. DPT ada 2, berarti polionya juga 3. Ya. Jangan lupa tempat nyuntiknya dan tetesannya berapa. Itu harus Anda pahami masing-masing, termasuk dosisnya harus dipahami. Dosisnya harus dipahami ya, dosisnya BCG berapa, DPT berapa, polio berapa, tetes itu juga harus dipahami. Kemudian kalau masuk ke single atau apa untuk chain itu ya, untuk kalau sudah dibuka bertahap boleh digunakan sampai berapa menit. Kemudian kalau disimpan dalam ice untuk dalam es gitu ya, termos itu berapa. Kemudian ini dilihat dari kemer. Kemer 1, 2, 3. Lihat kemer itu satu kepalanya doang. Kalau kemer 2 itu tangan, kepala, leher, tangan. Kemer 3 itu tambah apa kaki, lutut. Jadi ada 3 dan 4. Jadi siapa? Nomor 7. Kemer itu untuk derajat bilirubin ya, bilirubinnya. Bilirubin. Silakan teman. Kemer 4 ya, Kemer 4. Coba cek Kemer-kemer sudah perasaan saya sudah tulis deh. Kemer 4. Ini apa yang harus dicek? Kecurigaan ALE pemeriksaannya biopsi sumsum tulang atau sel darah putih. Kalau ALE akut leukemia ya harus itu nomor 8. Ayo nomor 8 apa? Nomor 8 apa? Nomor 8, Cedara Putih. Ini. Kemudian nomor 9. Ini yang nomor 9, ini perlu diedukasi. Orang setelah pasca jantung, operasi jantung dan harus diedukasi. Maka yang penunjukan perlu diedukasi yang mana? Itu tentunya adalah kalau Gatang ini. Kalau Gatang saya memberikan ini perlu diedukasi karena nggak boleh. Oke? Nomor 10. Nomor 10 silahkan. Oke. Ya, apa untuk menghentikan ada perdarahan abnormal ya. Mencegah defisiensi ya. Oke, defisiensi. Oke. 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? Ingat target Anda adalah benar 80%. Target Anda benar 80%. Silakan.
Silakan teman-teman. Berapa? Saya cek dulu. Saya cek dulu. Berapa benarnya? Malah malahan dicari. 7. Oh, 7. Ya baguslah 7. Targetnya 8 ya. Ingat target 8. Kemudian nomor 11. Nomor 11. Nah, ini kutu ya, kutu. Kalau 11 di antara ini. Saya coba pakai air dingin. Pakai kapur baru sama pakai apa? Katanya tadi apa kata kapur baru katanya. Ada orang yang kalau zaman dulu katanya harus pakai itu katanya. Kemudian anak muntah masa kemudian diagnosis sindrom nefrotik. Gejala yang paling operasi adalah ini. Oh ya, ini kalau sindrom nefrotik, proteinuria, saya juga sama nih proteinuria. Saya itu didiagnosa gagal ginjal pertama yang apa pertama akibatnya yang disebabkan karena batu ginjal. Jadi faktornya kalau kita tahu kan ini sekalian jelasin ginjal ya. Ini ginjal, ini ginjal ya ke bawah. Anggap aja ginjal benar. Dan ini ada yang ke atas arteri renalis dan vena renalis yang ke sini kan. Nah, dari sini ke sini namanya prerenal. Prerenal, renal, susah nulis. Tulis di sini. Namanya di sini prerenal. Kalau di sini namanya ada kelainan, di sini ada di renal. Dan kalau di sini setelah ginjal namanya postrenal. Nah, apa itu renal? Apa prerenal? Setiap kejadian yang menyebabkan gangguan glomerulus filtration rate, misalnya dehidrasi, shock, dan lain sebagainya. Itu adalah gangguan yang membuat ginjal rusak itu disebabkan oleh renal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada gangguan di ginjal, misalnya batu, kemudian ini di USWL, saya udah 3 kali nge USWL ginjal saya nih, batunya hancur. Nah, karena di sini nanti kalau ginjalnya rusak, ini yang tinggi itu asam urat. Karena harusnya asam urat dikeluarkan oleh ginjal, ginjal saya udah rusak jadi asam uratnya tidak bisa dikeluarin. Nah, sehingga dietnya itu rendah protein, ya dietnya rendah protein. Jadi saya nggak boleh, bukan nggak boleh mengurangi makanan-makanan yang mengandung protein tinggi, seafood dan lain sebagainya dikurangi. Itulah udah tua ya ke apa dikurangi kenikmatan itu dikurangi. Kemudian ini ada posrena. Posrena di sini misalnya BPH, ada batu, ada BPH, ada yang lainnya ada di sini ada ureternya bermasalah, struktur dan lain sebagainya. Itu posrenal. Jadi penyebab ginjal itu ada prerenal, ada renal, dan ada postrenal. Di mana saja gangguan itu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal yang ujung-ujungnya adalah proteinuri, ada kalau berbusa itu kan, berbusa tanahnya sudah nggak banget itu nggak bagus itu ya. Tuh ya. Tuh teman-teman doain aja saya sehat ya sambil bimbing teman-teman. Kemudian nomor 13. Nomor 13. Kulit kemerahan menginformasikan bahwa perawat anak terus mengeruk kulit kemerahan merah. Pengajian menunjukkan dah skabies. Yang pernah skabies pasti tahu jawabannya ini. Skabies. Kemudian nomor 14. 9 tahun. Buang air, lihat di sini. Kita mencari masalah keperawatan. Di sini yang cari masalah keperawatan. Masalah keperawatan itu 90% masalah keperawatan itu dari keluhan. Di sini keluhannya adalah encer-encer berarti suka atau tidak suka, maka masalahnya adalah gangguan kekurangan cairan. Itu yang utama. Jadi masalah itu tergantung dari keluhannya apa. Kenapa? Karena perawat itu here and now. Nah, di sini kenapa suhunya tinggi? Suhunya tinggi ya karena kurang cairan, makanya suhunya jadi tinggi. Makanya fungsi cairan salah satu untuk menstabilkan suhu, itu kan. Nah, ini soalnya adalah saya nggak ngerti nih, evaporasi kan
penguapan itu ya, penguapan. Penguapan tapi hipertermi pasiennya. Pasien hipertermi dengan diagnosa hipertermi tapi tindakan paling tepat untuk bayi. Bagaimana cara supaya tidak ini Pak Mas. Soalnya salah bonus ya, soalnya bonus. Nomor 15 bonus. Nomor 16 rumah sakit panah kejang itu kali durasi. Nah, di sini kita lihat kejangnya memang benar, tapi kejang itu bisa disebabkan karena ini. Jadi jawabannya adalah kejang itu akan hilang apabila suhunya teratasi. Itu ya. Jadi jawaban nomor 16 adalah hipertermi. Kemudian nomor 17 klinik 4 tahun panas 4 mimisan. Mimisan ingat grade-nya adalah grade dari apa grade-nya DHR. DHR itu grade berapa mimisan itu grade berapa. Mimisan itu sudah menunjukkan adanya pecah pembuluh darah di kapiler. Berarti resikonya apa? Di sini sudah keluh panas yang 4 hari misalnya tidak mau makan. Panas, dapatkan muka kemerahan, suhunya. Ya, walaupun 38, tapi di sini ya nggak ada yang lain ya. Resiko defisit cairan kita belum ya, belum. Walaupun tapi kebanyakan datanya adalah hipertermi. Ya udah kita pilih hipertermi aja ya. Nggak ada, karena nggak ada data lain. Kita mau resiko defisit kita belum. Kemudian nomor 18, 5 bulan, ASI berat badan 7, tumbuh kembang laut normal setelah minum anak. Nah, kalau ada kejadian anak nggak bisa bisa gumoh atau regurgitasi, kemudian lecet, puting susu itu adalah masalahnya adalah teknik menyusui. Jadi kalau ada yang hal itu adalah masalahnya teknik menyusui. Jadi itulah yang harus teman-teman pahami. Kemudian nomor 19, 16, 8 bulan diantar orang tuanya ke WD dan keluhan sesak napas sejak kemarin. Hasil pengkajian peroleh data frekuensi napas 60, cuping hidung, ada cuping hidung. Kalau berawal ada cuping hidung berarti ada pola napas. Atau retraksi dinding dada itu juga sudah pola napas. Tapi ada stridor menunjukkan ada bersihan jalan napas. Apakah rencana keperawanan yang tepat? Maka rencana keperawanan yang tepat, napasnya sekian, ada bersihan jalan napas, eh, tindakan keperawatan, rencana keperawatan yang tepat antara polar dengan berikan oksigen. Mana yang kira-kira yang penting dulu? Anak 6 bulan, 8 bulan tapi nggak bisa pakai polar, berarti langsung diberikan oksigen sesuai dengan program. 8 bulan anak disuruh polar gimana ceritanya? Nomor 20 5 hari pasiennya bilirubin naik berarti fisiologis. Kalau fisiologis karena kuning terlihat ASI keluar lecet dengan lancar, data bayi malah menyusui berarti kebutuhan cairan yang harus dipenuhi. Ya, oke 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? Ya 1 sampai 20 benar berapa? Silakan. 1 sampai 20 benar berapa? Teman-teman, benar berapa? 7. Ah, it's me. 12. Bagus. 12. Bagus ya. Kemudian nomor 21. Sekarang lihat nomor 21 teman-teman. Kecilin ya. 6 tahun muak, menyusui hati mengatakan anaknya hanya menghabiskan setengah porsi makan. Frekuensi napas 20, frekuensi sekian, hepatomegali. Apakah masalah yang tepat? Hepatomegali. Itu setengah hepatomegali apa? Jadi apa nomor 21 teman-teman? Bagus 14 tuh. Ini nih. Ini nih yang aktua ini benar.
Nah, ini ya. Kemudian nomor 22. Nomor 22, lemah, suhu 3 sekian, mata tidak cekung, bising beraksi turun, kulit menurun. Ah, ini cairan elektrolit ini. Buang. Oh, di atas itu sudah tuh. Nomor 23, Ronhi. Ronhi, Ronhi itu sudah bersihan jalan napas. Mana dulu ya, udah di atas juga batuk dahak, berarti yang masalahnya adalah ini. Enak kalau Anda paham kuncinya. Kalau ada batuk, sesak, ada batuk, terus Ronhi ya udah bersihan jalan napas. Gitu kan. Kemudian nomor 24, kalau orang tuanya sesak, wheezing, nafsu makan menurun, rewel, eh, suhu 38, nadi sekian. Nah, wheezing itu lebih cenderung ke bersihan ya. Wheezing itu cenderung ke bersihan. 25, 25, BAB cair 5 kali, muntah, nafsu makan buruan, sulit tidur, suhu sekian. Ini sekian ini, kurang cairan nih, kurang cairan. Ini naik suhunya itu karena kurang cairan. Kurang cairan. Kemudian nomor 26, laki-laki bengkak, wajah mengatakan anak Nepri sindrom, tertutup mata melekat ya berarti kita pakai hangat, air hangat. Nomor 27, keluhan demam, autism. Kalau autism itu adalah teknik modifikasi perilaku. Ya. Kemudian nomor 29, 28. 28, tidak mau neteh, boleh data bayi tampak sianosis, terdapat cuping hidung. Sianosis cuping hidung, ingat ya, sianosis cuping hidung. Nah, tidak mau neteh. Kemudian pernapasan tambahan, itu pola napas ya. Pola ada cuping hidung, itu pola napas. Ini pola napas 28 ya. Pola napas 29. Ini antara 7 tahun. 7 tahun itu sudah sekolah. Sudah sekolah. Maka kalau dia hipospedia, ini hipospedia ya, maka dia lebih cenderung ke body image. Nah, ngompolnya aneh. Nah, ngompol, pesing itu juga masalah. Nah, ini batuk 2 minggu, kulit pucat, jantung sekian, wheezing, interkostalis, perkusi dana pada cairan ya. Kurang paru, kurang ini. Berarti apa? Saya keperawatannya. Panas. Ayo nomor 30, 2 minggu, 2 minggu, 2 tahun, hanya 2 tahun. Lebih enak kan fisioterapi dada sih. Fisioterapi dada. Oke, 1 sampai 20, 30 boleh apa alasannya? Alasannya benar berapa rangkuman? Ayo, 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 ayo. Silakan teman-teman. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Apa dan apa? Silakan. Saya lagi materi ini anak gak ada ya. Berapa teman-teman hitungannya berapa? Punya baru pulang. Ya nggak apa-apa. Tapi kita sampai 30 ya. Karena ada saya kegiatan. Sisanya nanti saya share untuk materinya.
Untuk jawabannya ada sudah saya siapkan ya dengan pembahasannya. Jadi malam ini kita hanya sampai ke 30 saja. Silakan dikerjakan nanti ininya saya buatkan atau ininya apa? Saya berikan ke Anda tanggal 5 5 ada soal jawaban plus jawaban. Sampai di sini teman-teman. Nanti silakan dilanjutkan. Besok jangan lupa. Besok kita terkait dengan hitungan, masih hitungan. Jadi sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi hitungan ya. Jangan lupa.